tuh rasanya tuh. Hero untuk Innocent yang lainnya, karena kemarin pas dimain pun 3 hero Innocent beda-beda semua. Dia kayak masih mencoba, Cari dia ya. mencoba dengan comfort hero dulu, Moskov. Lalu Cloud yang masih sempat on, dan dia juga udah ke clean juga. Jadi sini Innocent menjadi tulang punggung keduanya juga sih, yang diharapkan jadi tulang punggung juga. Ya, tapi kayaknya kalau Innocent ya kita tahu Moskovnya lah ya. Kalau dikasih Moskov, kayaknya bahaya deh. Apapun yang terjadi bisa menang gitu. Bisa menang tiba-tiba, bisa Bener. kebalik situasinya. Udah kalah aja bisa tiba-tiba. Iya, karena game 1 yang kemarin itu tuh harusnya agak susah buat SRG, tapi ternyata kan ada Moskov. Cuman ya sekarang lagi-lagi ya, yang tadi Om Wawa pengen pencetin nih, Atlas belum terlihat nih. Tadi first pick nanti. Pencetin. Masih ada band lagi nih masalahnya nih. Tapi masih ada Freya juga, jadi opsinya tuh masih terlalu banyak untuk kita ngelihat first picknya bakal menuju ke arah mana nanti. Iya, tapi Eudora masih ini member tetap nih, Eudora, Marcel, Fanny. Langganan. Biasanya ya, langganan. Eudora Atlas sih biasanya satu tim ya. Iya, Marcel lah, Marcel masuk juga. dipecat Atlas. beneran Om. Tapi yang nge-ban malah SRG. Mereka nggak mau main Atlas berarti? Iya loh. Lumayan kaget sebenarnya. Karena oke lah kalau nggak di-ban memang mahal sih kalau ngelepas Freya ya. Karena ini Freya masih available juga, jadi ya better Link bandnya di masih Atlas. ada. Ditukar, di trade sama Hirara. Iya. Hirara. Atau ini mancing biar nge-ban Beleric dulu? Biar ya dari arah roamernya? Kalau ban Beleric Freya pasti first pick. Ya pusing gak? Aduh, agak dilema juga ya. Ban Freya nih sekarang nih. Oke, tapi sebenarnya pilihannya masih banyak banget kan. Banyak. Atau memang ada prioritas hero banget yang harus dibuang kalau ngelawan SRG. Kayak luas kalau SRG ya. Lebih ke second ban phase kali ya kalau misalnya pengen target, soalnya kalau sekarang di pilihan atas tuh udah lumayan template nih antara ya udah Beleric, Tinggal pilih Link, aja nih. bisa Hirara. Kalau udah sekarang, apakah mereka bakal mencoba sesuatu yang baru? Belericnya langsung diambil di sini. Kayak gak usah sih Beleric, Nggak usah. Valentina kali ya. Valen. Valentina. Meskipun udah nggak ada Atlas Om. Ya gak apa-apa, kan Beleric bisa diambil ultimate-nya nanti. Lebih duluan juga Valentina level 4 kan di turtle. Biasanya Iya Beleric sih. itu masih level 3. Jadi dipinjam, Right of Dryad-nya dipinjam. Udah duluan. Duluan, terima kasih. Jadi ya Iya. menurutku sini Valen good option, kecuali memang mereka pede pakai Link dulu first. Kalau memang mereka mau mainin Link, kalau enggak ya udah pakai aja Valentinanya, nanti dipilih oh Hirara. Oke, apa yang kira-kira membuat Hirara menjadi pilihan utama nih bagi SRG Om dibandingkan Link? Ya mungkin mereka udah lebih seneng ya. Oke. Lebih nyaman sih. Lebih nyaman dari Kedua Hirara kali soalnya. itu dapat timnya. Tapi power dari Hirara itu eksplosif di level 2. Iya. Rata-rata kita lihat first blood itu ada di bawah menit yang kedua kalau ada Hirara. Oke, pola permainan agresif nih berarti dari SRG udah mau on. Harus agresif kalau Hirara. Kalau nggak sayang Klar. Oke. Sayang. Jadi biasanya dia tuh stay itu di EXP lane. Begitu dia level 2 ngegen ke XP lane-nya. Iya. Dateng. Dan biasanya ditemeninnya juga sama roamer atau mid laner yang juga bisa ikut invasif sekalian. Mereka harus all in all out bareng-bareng jalan bareng Hirara berarti. Berbeda Iya. kayak Link yang bisa sat kemana-mana. Benar. Makanya kita kan sering lihat kayak goldnya yang mandiri aja kan. Empat ini bisa langsung tabrak turret dive. Bersama-sama. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Dev, ini Jiki juga udah punya Beleric siap untuk nge-defense. Chusin. Meskipun sekarang aku kurang suka dengan Chusin sih, ini opini pribadi ya sebenarnya ya. Banyak kok yang udah pada mulai melupakan. Udah mulai Chusin. melupakan kan ya. Karena sekarang tuh opsinya lebih ya tadi berat ke arah Valentina. Karena kan sekarang banyak banget hero-hero yang maininnya Moment. Terus juga Lilia yang mungkin kerasanya bakal jauh lebih safe lah buat sekarang, dan ada efek slow. Tapi ternyata dijawabnya langsung dengan Yves dan juga ini Moskov ini nih. Udah langsung aja ya. Moskov ini Bude. Ya, Ambil power Ya. pick-nya buat ngegendong, meskipun kalau kita tahu game pertama kemarin waktu mereka dari pro kan keteteran banget di early game-nya. Iya. Moskovnya udah punya item, 3 item. Langsung. Udah selesai, bisa comeback dia. Seng. Moskov Innocent. Mereka mencoba main, ya udah comfortnya Innocent lagi aja deh. Iya. Kasih. Berarti ini masih play around Innocent ya, bukan play around Sekis juga. Iya benar sih. Tapi Yves-nya untuk ngejawab Chusin doang kayaknya ya kalau kayak gini. Soalnya Yves kan termasuk satu hero yang gampang banget Di pick. diambil. Ya satu ya itu buat lawan Chusin, dan lumayan pagi sebenarnya sih kalau buka Yves ya. Yves ini sebenarnya nggak terlalu prayo di MSC kita nih. Iya, Mungkin kalau biasa. MWI di wildcard itu Yves itu masih prayo. Tapi setelah beberapa patch ya kita melihat sekarang Yves ini kalau dibuka di atas. Kenapa kita lebih prefer buat Valentina itu karena lawannya Assassin juga kan. Itu ada Link nanti. Kalau Valentina dia bisa ngedash. Kalau Ada Yves Shadow Strike. Kalau Yves dia harus angkat roknya dulu terus jalan. Lari, Itu yang terbang. susah nanti. Atau Iya. berfokus untuk, oke, kita fokus defense aja deh, tunggu sampai Innocent jadi. Pakai deh Yves.
pengen high groundnya berarti Bisa, udah ya. bisa. Itu bisa, juga, sih, itu, iya. itu bisa juga. Itu Poin juga sih. ya itu good point banget malah. Cuman ya itu, jadi playstyle-nya pun akan berbeda dari yang biasanya. Kalian bakal lebih defensif dan pengen menangin match up aja dengan Chosin-nya. Nah, Ben ke arah Poveus juga ya. Ini emang jadi satu hero yang lumayan menyebalkan lah dihadapkan dengan hero-hero assassin, hero-hero dash. Iya, udah pasti sih. Dia nge-buying time, extra shield dari Inferno Pursuit juga kan merepotkan ya. Butuh waktu panjang nih untuk bisa menumbangkan satu hero yang memang punya invulnerable kadang-kadang kalau waktu dia lagi lompat. Ya dua-duanya masih belum punya EXP Oh, iya, hero oke. sih. Jadi Paku itu Ya, ada Pakito sebenarnya. Ada Esmeralda juga yang lagi trennya. Barat. Wah, buat barat. di band. Iya. Ya, tapi menurutku ini band Harit ini bagus banget. Karena SRD kemarin traumanya kena Harit 2 kali. Harit Balerik nih pokoknya berdua nih om Iya. kombonya. Udah dipisah kan aman nih berarti nih Harit Belerik nih. Trauma dari ini ya. Dari 2 hari kemarin ya, 2 hari kemarin. 2 hari kemarin. Masih membekas ternyata 2 hari. Iya, kayak, Belum cukup. Udahlah males lah ini Harit lah bisa Jangan dikomboin ngedes-ngedes. deh. Karena emang kombinasinya kan bagus ya dengan Link Iya. untuk penggunaan Harit ini biar nggak sama-sama nunggu. Itu ditarik sama Wrath of Dryad, dikasih sama Force, terus dicolek deh. Sat masuk tulingnya. Yes, skenario partian kita banget ya. Iya. Yang gak pernah terjadi. Yang nggak pernah terjadi itu. Skenario pokoknya positif dulu ya. Aslinya nggak tahu ya. beda hasil. Betul. Ini Beda. tinggal last band Cloud. aja, Cloud ya. Oke, tapi apa sih hero-hero yang sekarang bisa berhadapan sama Innocent? Karena mereka masih nyimpen nih. Ya, Goldnya belum dibuka. Oh, Uranus ya. Wow. Kalau berhadapan sama Innocent, aku agak susah milihnya. Karena Innocentnya jago banget ya. Tapi kalau sama Moskov, cari hero yang early aja gak sih Om? Yang kuat landing? Nah itu siapa? Tadi kan Clara. Apa Siapa nih? pilihan? Brody. Iya Brody, boleh. Clean. Clean. Clean oke. Ada Clean juga. Kalau mau yang sama ya, sama dengan Moskov nih. Tapi beda tipe. Cewek soalnya. Kari. Melissa. Oh Melissa. Oh iya, masih Iya. Melissa ya? Kan sama-sama dia kalau ngedes sama-sama punya attack speed. Bedanya Melissa cuma bisa jaga diri, kalau Moskov bisa pindah tempat. Yes. Jarak jauh. Bisa jaga diri lewat Yves sama Moskov ya, berarti juga Moskov tinggal ya udah dia nggak perlu deket-deket juga. Sama. Masuk kan? Melissa juga sama. sama. Iya. Sama-sama punya attack speed. Pakito dan Hylos. Gimana ngeliat kombinasi 5 dari SRG ini nih? Apa yang pengen mereka mainkan sih dengan kombinasi kayak gini Om? Wow. Halo sama Pakito. Udah jelas ini pasti tabrak di early Clan. Ini ngebiarin banget Innocent-nya buat farm. 4 lawan 1 dan Hellcurt Bentar, ini Hellcurt perdana. Perdana. Gold lane ya? Bisa di gold Gold sih harusnya Om. dan kemungkinan di gold. Kemungkinan di gold. Karena Jadi kayaknya kamu nggak gold mungkin ya. Jadi kamu di gold. Lagi-lagi GK. Cispik. Oke, tapi Gold Lane apa yang mereka plan? Ngagetin lompat langsung. Gangguin. Ngegangguin aja cari informasi sebanyak mungkin kemana arah rotasi dari pemain-pemain SRG. Kita perlu bilang semangat ke stormingan ya dengan Yves-nya dia. Enggak dong, kita perlu bilang semangat ke GK. Oh ke JK justru. Good luck ya. Iya, karena ini belum pernah kita lihat sama sekali. Belum pernah. Tapi kita ngeliat bersama-sama bagaimana game pertama bersama dengan duo Apipiu. Iya, terima kasih dari our panelist Bude. Om dan juga Nevin. Hellcurt muncul. Yap. Set. Dan harusnya ini bukan Hellcurt pertama kali buat JK ya. Udah ada 2 kali kemunculan juga Ya, untuk JK di MPL MENA pada saat itu. pada saat itu. Pada saat ini kita belum tahu nih gimana nih nasibnya ntar nih. Yap, tapi ini berhadapannya dengan Pakito juga dan execute yang dibawakan oleh Yaga. Baru lagi nih sekarang nih. Biasanya kan Petri kan? Ya, cuman masalahnya jauh lebih apa ya, dinamik juga loh dari draft-draft yang ada. Real dan lebih akan menuntut bermain agresif gak sih Pak? Iya. Cuman gimana nanti dia juga ya mengatur momentumnya untuk bisa ngambil wave minion, ngagetin, lalu pergi lagi ke tempat yang lain. Cuman masalahnya sekarang dia di goal gitu loh Ul. Iya. Biasanya kan kalau kita lihat di region kita ya, Ya, terutama seringnya ada di... waduh. Wah, Oke, the first blood menjadi milik dari SRG. oke. Itu dia sebuah agresivitas yang ditunjukkan juga sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh Om Wawa. Tabrak early-nya dan sudah mulai terlihat 1 poin kill berhasil untuk diamankan oleh SRG Ya. di nyawa terakhir mereka. Dan ini dia untuk setelan emblem dari Hellcurt yang menggunakan
Lethal Ignition, ditambah dengan Master Assassin dan juga Rapture full ungu. Sebenarnya. Full ya. Assassin Mas, semua. cuma dia nanti bakal sering ninggalin lane-nya apa enggak? Masa Hellcat Harusnya kan? ya. Harusnya ya. Ini match up-nya juga kan udah dicicil-cicil juga dengan Emblem Fighter yang dibawakan oleh Innocent. Oke. Balik lagi hero nyaman nomor 1 tapi terbaca. Ya predict move yang sangat baik, insting yang luar biasa. Udah langsung dihindari dengan cukup baik, tapi Expanding River telah memanggil nih. Akankah ada rotasi yang bisa dilakukan oleh Yaga tapi Aizen? Oke, di depannya berbeda, ada satu flicker tadi sudah terlihat dari Aizen. Ya, Aizen udah tertrigger flickernya, bahkan kayaknya ditahan juga nih Yep. untuk bagaimana pergerakannya. Walaupun Quanok sudah mulai mengganggu ke arah Stormy. Oke, dan Yums menjadi orang terdepan. Mencoba untuk bisa mengusir tadi pergerakan dari Belen. Sementara Aizen dia mulai masuk ke area dalam. Tapi di depan berbeda, Quanok mencoba untuk bisa mengatur bagaimana area pertempuran. Tapi di tempat yang lain, Sekis down. Sekisnya ternyata maju ya, dia ngelepasin dari tunnelnya. Wow, Yaga. execute. Oke, ini dia impact dari Hellcat sepertinya sudah muncul. Yes, dan ternyata sempat ya itu yang jadi pertanyaan untuk Papulung. Apakah Yaga akan join the fight? Dan betul saja dengan memanfaatkan bagaimana Expanding River, join the fight dan bahkan gak berhenti sampai situ loh. Ini yang penting adalah Sekisnya juga tumbang. Iya. Aku pikir tadi mereka lebih fokus untuk dapetin turtle. Ternyata lebih cari team fight-nya dulu dan akhirnya mengalami kerugian yang cukup terasa untuk SRG. Oke. Cuman mobilitas yang sangat baik ya terlihat dari Yaga nih. Dia penggunaan dari Hidden Terror-nya gimana, ngagetin orangnya seperti apa, belum lagi Dark Nightfall-nya tadi saat-saat mengganggu juga. Mantap. Iya. Mantap. Ya nanya mulu berarti. Hah? Iya gak? Iya enggak. Ah, tuh. Iya enggak. Di situ. Nanya mulu. Jadi ulangin ya boleh. Iya sorry. Tapi Quanok udah mulai maju. Oke, dan sekarang Quanok bahkan coba lihat ada Seno di arah belakang. Dan Nightfall sudah terlihat pula siapa yang menjadi korban sesaat lagi karena ada Tempest of Blood. Real Manipulation sudah terlihat pula di dalam area tersebut dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Yap, tidak ada yang tumbang kecuali juga dengan adanya Stormy tadi yang terpaksa Ditampol langsung bahkan sekarang Innocent. Join ke dalam pertempuran. Wah, dua lu dapat lu. nancep itu langsung ya masuk ke dalam turret dan menjadi modal lagi dan tabungan yang cukup terasa untuk SRG. Aduh sakit banget Kram. What? Hati-hati. Kram beneran ini mah. Gimana ya? Yaga. Oke, Yaganya balik arah tapi ada law and order dari Yums. Oke, masih cukup aman tapi SRG pelan-pelan juga mereka balasin keadaan ya. Tadi ada kerugian di turtle yang pertama dan harusnya mereka tidak akan mengulang hal tersebut lagi. Jadinya carilah potensi point kill sebanyak-banyaknya. Ya. Dan meredam harusnya untuk bagaimana Yaga dengan execute-nya ini serem banget sih jujur. Belum lagi kalau nantinya ada di lane jauh ya kan. Dia bawa Master Assassin juga kan. Diri sendiri ngeri nih. Emang agak serem sih kalau sendirian. Oke, Berserker Fury itu dia priority item yang sering banget kita lihat juga untuk Link zaman now. Nah ini dia, perebutan di area turtle yang harusnya dari GK juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Tapi Dark Nightfall-nya udah ke-trigger kah? Belum. Iya udah. Udah tadi dia buka di atas. Iya. Oke. Sementara itu sekarang di area turtle ada satu. Lord Spadway sudah terlihat pula di dalam area tersebut. Sementara sekarang dari turtle akan menjadi milik siapa dan menjadi milik dari Sekis. Yums yang lejap di tempat yang berbeda. Yaga pun lejap. Tapi Sekis down. Bahkan sekarang pemain dari Chicken mereka masih ingin lebih dan ada satu korban lagi. Wow. Oke, ini cukup banyak hal-hal yang terjadi ya. Dan di sisi lain juga ada solo kill yang bisa didapatkan oleh Innocent atas Yaga. Tapi memang dapetin turtle untuk SRG. Tapi lagi-lagi Sekisnya tumbang. Ya, lagi dan lagi. Dan ya akhirnya jadi keuntungan buat JK itu sendiri. Masih belum bisa terkejar nih ya. Oke. Wah ini tanda bahaya kah untuk SRG yang kita lihat sekarang mereka hanya bermain dengan menyisakan satu nyawa saja. Yap. Karena ingat ini adalah elimination match. Betul. Kalah, Pulang, menang, lanjut. menang lanjut tinggal nunggu next lawannya antara Onyx atau Aurora. Turki. Sama aja tuh. Serem dua-duanya. Serem dua-duanya. Iya. Itu nanti match ketiga. Iya, Banyak yang nanya kayaknya. betul. Dan Skypierce ternyata ya priority untuk Yaga yang biasanya bisa ke Heptasis
atau mau ke DHS. Beda nih emang nih Ul. Mau nyari poin kill aja udah mau main agresif. Tapi untuk sekarang ya mereka juga tunjukin gitu loh agresivitas mereka mendapatkan keuntungan untuk di 6 menit pertama. Iya, cuman Innocent juga free loh di satu sisi yang berbeda. Lihat dia 3 poin kill loh. Belum terbendung dan hampir saja. Hampir. Masih aman. Ada Shen juga di situ langsung menjaga. Tapi ya bottom lane-nya udah didorong tapi Oke, beda Aizen. Mulai join sementara sekarang Quanok. Wow, sangat berani mencoba untuk bisa mendapatkan karya dari Sekis. Dark Nightfall-nya langsung diaktifkan. Siapa yang akan menjadi korban di dalam pertempuran ini sesaat lagi. Karena pada berbeda Quanok hilang seketika. Bahkan pergerakan dari Shen tidak bisa membuat dirinya selamat, tapi bisa memberikan waktu untuk rekannya. ya 4 versus 4 ya. Dan kemenangan yang bisa didapatkan oleh SRG. Tapi di sisi lain yang cukup berbahaya adalah Link-nya juga yang tercicil. Dan kehilangan banyak HP tadi berhadapan dengan Innocent harusnya. Di sisi yang lainnya. 5 assist. Oke, belum ada point kill sama sekali. Tapi SRG mereka bakal coba untuk ambil turtle-nya. Dan harusnya ini gak bakal ada team fight sih. Tapi Kecuali... kalau di minimap mulai bergerak loh Ul. Oke, dan Seno defense shot-nya, tapi Turtle menjadi milik dari Sekis. Di tempat berbeda Aizen yang mencoba untuk bisa mengejar. Namun sekarang pertempuran terpisah. Yaganya mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Spear of Destruction dan tidak korek karena siapapun. Tapi Aizen malah menghilang. Kram menjadi korban. Wow. Wow, Sekis masih maju. Urus Sekis yang masih ingin lebih. Sekis mendapatkan 1 poin kill lagi. Tapi Seno sekarang melihat dari kejauhan. Akankah menjadi 1v1 situation? Tidak. No. Tidak ingin terlalu memaksakan kehendak pastinya. Walaupun secara kesiapan ini Seno lebih kuat ya dengan level yang unggul. Dengan purple buff juga yang dia punya. Tapi Innocent sekarang bakal coba untuk dikejar. Oke, dan bahkan sekarang ada sebuah percobaan yang langsung dilakukan oleh Quanok dan juga Shen. Bahkan terlihat dari jauh ada Link. Ingin menambahkan damage-nya dan shutdown berhasil mereka. Wow, GK. Mereka bermain dengan begitu agresif. Wow, ini SRG juga kewalahan pastinya. Ini nyawa terakhir, kayaknya ini akan menjadi sebuah apa ya? Yeah. Sebuah dorongan moral gitu untuk mereka gitu loh. Ini kayak gua. Apa tuh? Kalau kepepet apa juga jadi. Power of kepepet. The power of kepepet. Iya, lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Iya, pernah. Lu nulis yang tadinya lambat, kalau Jadi kenceng. sejam lagi dikumpulin lu bisa cepet. Begitu. 2 menit lagi dikumpulin. Ah itu, Wah, langsung. Itu Loh, makanya langsung keluar nih. Main lepas juga mungkin harusnya. Jangan sampai elimination match ini menjadi pressure yang akhirnya ngebuat ya mereka tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Ya, At least do the best dulu. do the best dulu. Let God do the rest. Yang Apa penting sih? kan kita ikhtiar. Ikhtiar, betul. Tawakal. Benar. Oke. Tapi ya jangan lupakan juga untuk SRG mereka membawakan Innocent dengan Moskov-nya. Ya. Yang akan mengganggu. Betul. Dan di sini kan masih belum terlihat online ya sebetulnya. Dengan 3 poin kill, itemnya juga belum cukup. Ada damage yang masuk dari Seno. Bahkan sekarang Innocent sudah hadir pula di tempat tersebut. Aizen melihat dari kejauhan. Kram bersiap nih dengan tumbukannya nih. Oke. Masih cukup aman harusnya. Tidak ada teamfight lanjutan karena Lord yang muncul ini akan menjadi satu lagi perebutan objektif ataukah pancingan saja nantinya untuk next teamfight. Tapi ada tabrakan harusnya menuju ke arah Innocent kan? Oke. Masih aman di atas. Oh ya, 2 orang soalnya ya kalau kita intip sedikit di minimap. Wah, di tengah dijaga banget, Ul. Ya itu protokolnya kuat di situ ya. Tipis banget itu. Oh, Innocent masuk. Oke, dan sekarang mereka berhasil mendapatkan Aizen. Begitu cepat tempo Soplet. Coba lihat Senonya menyelamatkan diri. Berhasil jauh ini Yaga. Gak banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi Yums menjadi orang terdepan. Kramnya mencari celah yang berbeda. Akan berlanjut atau tidak? Karena sekarang mereka berhasil mendapatkan Stormy. Wow. Weh, gak berhenti. Oke, dan Kram mendapatkan 1 point kill lagi. Shen down. Oke. Fight yang cukup panjang tapi gak berhenti lagi karena Kramnya udah bakal nge-screening begitupun dengan adanya Yums. Yep. Masalahnya di sini ada Seno yang udah level 15 plus retry-nya ready. Oke, sempatkah? Gak sempat, Ul. Gak sempat. Gak sempat ya. Menjadi kesempatan untuk SRG kali ini menambahkan daya dobraknya lagi dengan Lord yang mereka dapatkan. Tapi GK, tadi penyelamatan dengan Dark Rifles juga oke banget sih. Oke. Iya kan? Langsung dibuka buat kabur aja tapi Seno Sakit pisan deh, masih mau dibalaskan dengan 1 Tempest of Blade dan juga 4 pedang yang berhasil dia ambil. oh, Spear of Destruction hampir saja bisa mengenai Seno ataupun Yaga. Kau masuk tadi kayaknya.
dari Innocent kalau kena tuh. Dia udah punya WON juga tadi kalau nggak salah. Benar, bisa jadi ya. Jadi aman gitu. Oke. Lord akan dibiarkan perlahan-lahan dulu di arah bottom lane. Yap. Sebentar. Damage dari Innocent. Coba lihat. Begitu menyeramkan pushing shot-nya dan hilang seketika Shen. Wow. Gimana nggak enak untuk bisa bersih-bersih? Oke, dan sekarang waktunya untuk Sekis kah? Tapi Sekis yang tertinggal, Sekis. Bisa dikejar? Tidak. Sekis Tidak. selamat. Itu adalah cicilan demi cicilan yang dilakukan oleh Stormy dan juga Innocent. Dan akhirnya dieksekusi oleh Sekis, tapi gak berhenti sampai situ, Kram. Oke, dikeroyok habis-habisan Flicker. Langsung dikeluarkan bahkan untuk sekarang ada Dark Nightfall. Tapi depannya berbeda, ada satu lagi Law and Order. Dan sekarang waktunya untuk Innocent bisa mengantarkan damage per second begitu mengerikan. Tapi Yaga! Shutdown! Yaga! Yaga! Wow, itu dia. Bukan sembarang pick pastinya. Dengan targeting yang begitu baik, tapi sepertinya Seno masih belum sadar nih ada Yums di area rumputan. Yap, maka Tempest of Blood sudah dikeluarkan. Ada 4 benda berhasil diambil tapi tidak untuk waktu yang lama. Hilang. Whip, nancep. Destruction. Nancep kali ini Quanok tidak akan selamat dan itu dia Innocent. Mulai menggila kali ini. Ada Shen dan juga Aizen. Iya, itu dibuka dengan real manipulation juga. Dikasih efek slow, damage-nya masuk dengan optimal. Dan kali ini GK, mereka hanya menyisakan 3 player dan 3 base turret. Pressure-nya bakal ditambahin lagi sama SRJ dengan wave minion berikutnya. Yap. Innocent punya jarak yang bisa dia manfaatkan habis-habisan loh ini. Ini piercing damage-nya sih ngeri banget ya, Pak. Nggak ketahan itu. Coba Shen-nya. Mundur dulu, mundur lagi. Pelan-pelan. Base turret dulu yang diincar oleh SRJ untuk sekarang. Satu persatu pemain-pemain dari GK udah spawn untuk bisa melakukan defensif. Yap. Sebentar sekarang Glorious Pathway dikeluarkan, kabur dulu mereka. Kabur loh, dibuka jalan untuk pulang. Iya. Sembari, ya menantikan untuk next Lord nih. Betul? Dengan itemization yang sudah kita lihat juga, tidak ada Sky Pierce untuk Hirara dari Sekis yang biasanya terselip ya. Betul. Lebih mencari lagi bagaimana ada penetration, ada cooldown-nya juga. Dan Yaga, Heptasis, Sky Pierce, dan juga langsung menuju ke arah Corrosion. Bikin apa lagi tuh? Oke, Queen Swing juga udah beres buat Sekis. Akan menambahkan kembali bagaimana daya tahan hidup ya, tapi Yaga. Yaga. Dark Nightfall sudah dikeluarkan pula. Yaga bisa kan diselamatkan? Tidak bisa. Ada Spiro Mystery yang memang nyakut pula. Bahkan untuk sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Quanok yang masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Stormy down, Tempest mulai terlihat, tapi Seno pun lejak. Aizen yang mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di belakang coba begitu beramai player dari SRJ yang berhasil menumbangkan semuanya. Terwipe out sudah. SRJ kali ini tidak butuh Lord. Mereka akan mengawal Super Wave Minion di arah tengah untuk di-convert menjadi sebuah kemenangan. Yap, ini dia. Terbukalah sudah base dan waktunya kemenangan hadir untuk SRJ. Selangor Red Giants berhasil untuk bisa mengamankan poin di game